Perkenalkan, nama aku Hani Sudira dari 10 TJKT 2 dengan guru pembimbing aku yaitu Kak Ranifa. Nah, pada materi kali ini aku mau membahas tentang IP address dan subnetting. Di sini aku mau jelasin ke kalian tentang IP address dan subnetting. Jadi, IP address itu merupakan alamat pada suatu jaringan yang terhubung ke internet. Jadi, tiap perangkat seperti komputer dan HP memiliki IP address. Nah, IP address ini berfungsi sebagai alamat atau identitas suatu perangkat agar dapat saling terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan. Selanjutnya, subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP seperti kelas A, B, C yang sudah diatur. Selanjutnya ada IP classful dan IP classless. Di sini kita perlu mengetahui antara IP classful dan IP classless. IP classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap seperti A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet max tambahan. Sedangkan classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau classless inter-domain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya seperti /27, /20, dan lain-lain. Jadi, CIDR ini adalah salah satu teknik dari subnetting, yaitu classless inter-domain routing. Nah, sebelum adanya classless, classful ini menjadi teknik yang digunakan dalam pembagian subnetting. Namun, karena classful ini sudah menentukan dan menetapkan kelasnya, jadi cukup rumit bagi beberapa skala jaringan yang mungkin belum memiliki lingkungan atau masih sedikit. Seperti contoh ketika kita memiliki 5 lab. Nah, setiap labnya ini kita memiliki 5 komputer, maka total 25 komputer. Lalu bagaimana kita memberikan IP address jika kita menggunakan classful? Bagian IP ini akan sulit dilakukan karena sebelumnya sudah ditentukan dan akan sulit untuk mencari suatu jaringan yang pas. Jadi kalau tidak kekurangan, pasti akan banyak kelebihan ketika kita menggunakan classful. Sedangkan classless yang tidak terikat kelas A, B, C, D, dan E, tetapi classless ini menggunakan sistem CIDR, sehingga kita dapat menentukan network ataupun jumlah jaringan yang pas sesuai skala jaringan. Nah, lanjut ada VLSM. Apa itu VLSM? VLSM atau Variable Length Subnet Max itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan pengguna subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet memiliki ukuran subnet max yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk pengguna IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Lanjut ada CIDR, yaitu Classless Inter-Domain Routing. Adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklarifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR ini memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet max dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Oke, lanjut. Di sini ada VLSM lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai IP classless yang mempunyai CIDR dan VLSM. Kita akan sama-sama belajar mengenai teknik perhitungan dari CIDR dan VLSM. VLSM itu lebih kompleks atau lebih rinci. Jika CIDR
itu hanya menentukan prefix-nya atau total IP-nya, maka VLSM itu lebih kompleks karena VLSM akan menentukan subnet, network atau blok subnet, host, dan broadcast yang digunakan. Nah, biasanya yang paling sering menjadi pertanyaan adalah ada pada network berapa IP tersebut. Jadi jika CIDR hanya mencakup satu, maka VLSM ini seperti perjabaran dari CIDR itu sendiri. Maka VLSM dan CIDR ini memang sering berhubungan dan sering digunakan juga. Jadi kesimpulannya adalah IP address merupakan pengelamatan jaringan komputer yang memiliki sebuah metode atau teknik yang dinamakan subnetting. Subnetting ini merupakan teknik pemecahan IP supaya jaringan dapat menggunakan IP address sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita ke VLSM. Nah, pada VLSM ini kita akan memecah IP dengan lebih rinci. Pada VLSM kita akan mencari network atau blok subnet, host, dan juga broadcast. Yang pertama ada network atau blok subnet. Network atau blok subnet adalah alamat pertama dalam subnet yang berfungsi menandai jaringan. Jadi, network atau blok subnet ini sama seperti pembagian ruang. Seperti jika kita memiliki 5 ruangan lab, dan setiap ruangan lab ini terdiri dari 5 komputer atau PC. Jadi, network atau blok subnet ini merupakan blok pembagian. Seperti contoh, terdapat lab 1 menjadi network 1, lab 2 menjadi network 2, lab 3 menjadi network 3, lab 4 menjadi network 4, dan lab 5 menjadi network 5. Maka network atau blok subnet ini berfungsi sebagai kelas untuk menandai jaringan. Lanjut, yang kedua yaitu host. Host ini adalah alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Jadi kalau host adalah IP yang dapat kita gunakan dan kita bagikan ke alamat jaringan lain seperti komputer, HP, dan lainnya. Dan yang terakhir ada broadcast. Broadcast yaitu alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, broadcast itu artinya menyiarkan yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host di dalam jaringan. Maka dalam satu network ini pasti akan memiliki satu broadcast. Nah, jika dianalogikan, misalnya kita memiliki 5 ruangan lab, yang dimana pada setiap ruangan lab ini terdapat 5 PC, maka total 25 PC. Nah, pada setiap ruangan ini terdapat satu broadcast yang berfungsi untuk menyiarkan atau mengirim pesan ke semua host di dalam jaringan. Jadi, ketika ada informasi dari alamat atau jaringan lain, maka IP broadcast ini yang akan menyiarkan ke semua host yang ada pada network tersebut untuk mengirim semua pesan. Nah, selanjutnya ada rumus perhitungan dari VLSM. Yang pertama ada subnet max. Jika subnet max ini merupakan prefix, maka kita akan menggunakan slash dari bit-bit yang ada pada IP tersebut. Lanjut yaitu network atau blok subnet. Ketika network atau blok subnet akan kita hitung, kita menggunakan kelas C, yaitu 256 dikurang total IP. Total IP ini adalah prefix yang akan kita gunakan selanjutnya pada IP untuk jaringan kita. Nah, X-nya itu adalah jumlah dari 256 yang dikurang total IP yang kemudian merupakan 2 pangkat berapa atau dikuadratkan yang menjadi hasilnya untuk perhitungan host. Nah, lanjut ada host. Host ini 2H dikurang 2 sama dengan host. Yang berarti ketika total IP kita dapatkan adalah 32 atau /27, ketika dikurangi 2, maka host yang dapat kita gunakan ada 30 host. Lalu untuk broadcast, jika kita hitung yaitu H ditambah 1, yang berarti 30 ditambah 1, maka IP broadcast yang dapat kita gunakan adalah 31. Selanjutnya ada konsep dari blok subnet. Blok subnet ini diibaratkan ketika kita memiliki sebuah ruangan atau lab. Misalnya, kita memiliki 5 ruangan, yang dimana blok subnet ini merupakan identitas awal atau pembagian dari IP address yang kita gunakan. Jadi ada network 1, network 2, network 3, network 4,
dan network 5 yang diibaratkan sebagai ruangan lab. Jadi ketika dibagi dalam beberapa ruangan subnet, terdapat beberapa kelas atau ruangan yang dibagi, di mana kelima ruangan ini tidak dapat saling berkomunikasi karena memiliki blok subnet yang berbeda. Seperti jika kita menjelaskan materi di ruangan 1, maka orang lain yang berada pada ruangan yang berbeda dengan kita, yaitu pada ruangan 2, 3, 4, 5, tidak dapat mendengar, memahami, ataupun mengetahui apa yang sedang kita jelaskan pada ruangan 1 karena berbeda ruangan. Sama halnya seperti network ini tidak diketahui informasi yang dikirimkan pada network lain. Jadi network atau blok subnet ini sendiri hanya dapat menukar informasi atau data dengan IP address yang memiliki satu subnet atau blok yang sama. Jadi nggak bakal bisa saling berkomunikasi jika memiliki subnet yang berbeda. Nah, gimana sih caranya agar antara blok subnet yang berbeda dapat saling berkomunikasi atau saling terhubung? Nah, di sini kita bisa pakai switch dan router. Switch adalah suatu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan antar jaringan, tetapi hanya dalam satu blok subnet atau network yang sama. Sedangkan router menghubungkan antar jaringan dengan blok IP yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan suatu jaringan dengan alamat atau blok yang sama, maka kita dapat menggunakan switch. Jika menghubungkan dua atau lebih blok subnet atau network yang berbeda, kita dapat menggunakan router untuk menghubungkan antara network atau blok subnet yang berbeda. Nah, lanjut, di sini kita masuk ke perhitungan VLSM pada network dan blok subnet. Nah, gimana sih cara hitungnya? Nah, seperti yang kita tahu dalam IP classless, kita mempunyai dua perhitungan, yaitu prefix dan CIDR serta VLSM itu sendiri, yang menyebarkan dari prefix itu sendiri. Nah, salah satu contoh sebuah subnet max, di sini kita memiliki 32 bit yang diantaranya jika kita gunakan /27, maka ada 27 angka 1 dan juga 5 angka 0. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu perhitungan dalam biner yang digunakan oleh subnet max. Nah, di sini ada satu contoh, yaitu 192.168.12.90/27. Nah, /27 ini merupakan prefix atau CIDR yang merupakan total IP yang nantinya dapat digunakan dalam pembagian network atau blok subnet. Oke, bisa kalian lihat di sini ada contoh tabel subnet max yang dimana ada prefix dari /27 sampai /32. Lalu kita akan menghitung bagaimana IP yang kita dapatkan ini dapat kita bagi-bagi menggunakan prefix, serta dapat kita gunakan ada berapa network yang dapat digunakan. Oke, lanjut. Di sini terdapat soal dan juga rumus. 256 dikurang total IP sama dengan X, yang merupakan hasil dari pengurangan tadi. Di X juga memiliki perjabaran lagi, yaitu 2 pangkat N sama dengan N. Kenapa? Nah, kita akan cari dulu total IP yang kita dapatkan. Yang pertama dari 256. Total dari kelas C yang kita gunakan yaitu /25, /26, /27. Lalu kita tambahkan lalu dijumlahkan. Yaitu 128 ditambah 64 ditambah 32 yang hasilnya 224. Lanjut, 256 dikurang 224 sama dengan 32. Lalu 2 pangkat N ini dari mana? Nah, ini dapat kita cari. N-nya itu dari total angka 1 di okta terakhir yang ada pada subnet max. Nah, di /27 itu ada 3 angka 1 pada biner di okta terakhir di subnet max ini. Maka kita masukkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita lanjut ke perhitungan VLSM pada broadcast dan juga host. Nah, bisa kalian lihat, di sini ada rumus untuk perhitungan host, yaitu 2H. Apa itu H? Yaitu host. Nah, contohnya ada pada angka 0 pada biner yang terdapat di subnet max. Pada biner di subnet max ini, pada okta terakhir dalam /27 memiliki 5 angka 0. Maka yang kita masukkan adalah 5 sebagai pangkat dari 2 pangkat H, yaitu 2 pangkat 5. Lalu hasil dari 2 pangkat 5 yaitu 32. Terus
32 dikurang 2, maka hasilnya 30. Selanjutnya, untuk menghitung broadcast, hanya tinggal menambahkan 1 atau menjumlahkan 1 pada host yang telah kita miliki, yaitu 30. Maka 30 ditambah 1 sama dengan 31. Lalu di sini aku mempunyai tabel untuk menghitung network, host, dan juga broadcast. Nah, ini merupakan salah satu pembagian IP address yang ada pada prefix /27. Yang network bisa kalian lihat, ada 8 network. Dalam network ini masing-masing memiliki jumlah hostnya, yaitu network 0 dari 1 sampai 30. Sesuai dengan jumlah host yang sudah kita hitung tadi, yaitu 32 dikurang 2 sama dengan 30. Lalu broadcast. Nah, broadcast ini karena salah satu IP yang menyiarkan secara langsung kepada seluruh host, kepada semua host yang ada pada dalam network ini, maka broadcast ini memiliki satu IP khusus, yaitu angka terakhir di dalam jumlah host yang ada pada perhitungan tadi. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke CIDR atau dari konsep subnet mask. Subnet mask ini merupakan identitas pada jaringan IP address. Meski IP address yang kita gunakan berbeda subnet, network atau jaringan, subnet mask yang digunakan pasti sama. Nah, subnet mask ini juga merupakan identitas. Maka jika kita analogikan, IP address merupakan sebuah alamat rinci yang digunakan pada setiap rumah. Subnet mask ini merupakan kode unik yang berfungsi pada kode pos sebagai alamat wilayah. Ini menjadi alamat bagi setiap wilayah untuk dapat saling berbagi paket. Pastinya meski alamatnya berbeda, setiap rumah jika masih satu wilayah yang sama, pasti akan memiliki kode pos yang sama. Maka IP address ini merupakan alamat rumahnya. Nah, subnet mask ini menjadi kode posnya. Meski IP address yang berbeda, misalnya 192.168.5.1 dengan 192.168.5.3, maka subnet mask yang akan tetap sama asalkan tetap berada dalam satu network yang sama. Nah, kalau kelas C itu prefixnya terdiri dari /25 sampai 32, lalu bagaimana jika prefix ini akan diawali dari /25 lalu akan diubah menjadi /28? Nah, kita dapat menghitung menggunakan dari rumus network atau blok subnet. Nah, rumusnya 256 dikurang total IP sama dengan X, yaitu jumlah dari pengurangan 256 dikurang total IP sama dengan 2 pangkat N sama dengan N. Lalu untuk total IP kita masukkan dari /25 sampai /28. Karena yang kita gunakan adalah /28, maka kita masukkan jumlahnya yaitu /25 ditambah /26 ditambah /27 ditambah /28. Maka hasil dari penjumlahan tersebut adalah 240. Lalu 256 dikurang 240 hasilnya adalah 16. Lalu bagaimana cara kita mencari jumlah dari network atau blok subnet yang dapat digunakan pada IP ini? Kita bisa menghitungnya dengan mencari angka 1 pada biner okta keempat dan juga angka 0 pada biner okta keempat. Pada /28 terdapat 4 angka 1 pada okta keempat dalam subnet mask. Lalu kita masukkan menjadi 2 pangkat 4 yaitu 16. Maka dalam subnet mask ini akan terdapat jumlah host dan juga jumlah network yang dapat kita gunakan yaitu sebanyak 16. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan CIDR. Dapat kita lihat di sini ada sebuah subnet mask yang akan kita hitung dalam perhitungan CIDR dalam prefix total IP. Sebuah IP address ini memiliki 32 bit, maka terdapat 4 octlet di dalamnya yang masing-masing memiliki 8 bit. Dalam perhitungan secara sederhananya, CIDR ini hanya menggunakan tabel-tabel tadi dalam bit tadi. Dengan kita hitung dalam konversi biner ke konversi desimal. Maka /25 terdapat 25 angka 1 pada 32 bit tadi. Maka jumlahnya adalah 128. Pada /26 ini menjadi kecil atau menjadi lebih kecil, yaitu dibagi 2 dari /25 tadi. Maka /25 ditambah /26 sama dengan 128 ditambah 64, maka hasilnya adalah 192.
Begitu juga dengan konsep perhitungan CIDR pada prefix selanjutnya, serta pada slide selanjutnya, yaitu slide 27, slide 28, dan slide 29. Kita hanya perlu menjumlahkan angka-angka tersebut menjadi sebuah bilangan yang kita konversikan ke desimal. Maka itu menjadi angka atau jumlah angka yang akan kita masukkan pada outlet keempat pada subnet mask ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai salah satu perhitungan prefix, lalu kita akan konversikan dan kita masukkan ke dalam sebuah tabel IP address. Di sini kita menggunakan IP dari 192.168.12.90/27. Lalu nantinya kita akan mencari network atau blok subnet, host, dan juga broadcast. Nah, di sini udah ada rumus network yang sudah kita ketahui sebelumnya. 256 dikurang total IP sama dengan X, yaitu 2 pangkat N sama dengan N. Yang berarti 256 jika prefixnya slash 27, maka kita jumlahkan dari slash 25 sampai slash 27. Maka hasilnya adalah 224. Maka 256 dikurang 224 sama dengan 32. Nah, lalu dapat kita hitung jumlah network yang dapat kita gunakan, yaitu 2. Kita pangkatkan dengan jumlah angka 1 pada bit yang ada pada bilangan biner di outlet keempat, yaitu 3. Maka 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini hasilnya 8. Maka ada 8 network yang dapat kita gunakan dalam IP tersebut. Lalu dalam menghitung host dan broadcast, nah di sini dalam host kita hanya perlu menghitung 2H, yaitu 2 pangkat H atau jumlah angka 0 pada bilangan biner di oktet keempat. Yaitu bilangan biner pada oktet keempat ini ada 5 angka 0, jumlah 5 angka 0. Lalu nanti 2 pangkat 5 dikurang 2 berarti 32. Nah, 32 dikurang 2 sama dengan 30 host. Lalu broadcast hanya tinggal menambahkan 1 dari jumlah host yang telah kita dapatkan. Maka hasilnya 31 untuk IP broadcast. Lalu kita konversikan ke dalam sebuah tabel. Misalnya di sini memiliki 8 network. Ada network 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, dan 224. Pada network 0 memiliki sampai 30 host, dari host ke-1 sampai host ke-30. Dengan broadcast 31. Selanjutnya kita jumlahkan terus-menerus dari network yang ada. Misalnya 32 ditambah dengan 30 hasilnya 64. Maka ditambahin 1 dengan broadcast yaitu 63. Nah, itu dia mengenai tabel IP yang telah kita pelajari dari slide 27. Nah, pada pembahasan terakhir, kita akan mengimplementasikan IP address ke dalam PC dan juga router. Untuk mengimplementasikan, kita pakai prefix slash 27. Pertama, kita akan membuat 2 buah PC yang saling terhubung tanpa menggunakan switch. Lalu selanjutnya kita masukkan IP address-nya. Kita ke desktop, IP configuration, kita masukin IP-nya 192.16.12.1. Untuk subnet mask tinggal klik aja. Nah, 255.255.25 kita ganti jadi 224. Pada PC kedua juga kita masukkan IP address-nya. Kita ke desktop, IP configuration, lalu 192.16.12.2. Lalu kita klik subnet mask-nya. Nah, untuk subnet mask-nya ini yang terakhirnya kita ganti ke 224. Biar tahu apakah ini sudah terhubung atau belum, kita ke command prompt. Kita ketik 192.16.12.1.
hasilnya adalah replay. Nah, kita coba juga pada PC yang awal, command prompt, kita ketik ping 192.16.12.2. Maka hasilnya adalah replay. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memakai switch. Untuk kabelnya bisa kalian hapus. Dan kalian tambahkan juga kabel PC dulu. Kalian tambahkan PC, lalu kalian tambahkan kabel. Untuk PC yang ketiga, kita masukkan IP address pada PC ketiga. Ke desktop, IP configuration 192.16.12.3. Kita klik. Nah, untuk akhirnya kita ganti 224. Lalu kita akan coba ping 192.16.12.2. Dan hasilnya adalah replay. Lalu bagaimana jika kita coba PC ketiga ini hostnya diganti 34? Kita klik PC ketiganya. Nah, pada PC ketiga ini akan kita ganti ke 34. Lanjut kita ke command prompt. Lanjut kita kayak tadi ketik ping. Kita coba ke PC 1 ya teman-teman. 192.16.12.1. Maka hasilnya adalah request timeout atau karena tidak berada dalam satu network yang sama. Nah, gimana sih cara menghubungkan mereka agar dapat terhubung? Nah, kita bisa pakai router. Tapi di sini kita ubah dulu ke dalam satu network yang sama. Kita ke desktop, IP configuration, terus kita ubah yang 34 tadi menjadi angka 3 ya teman-teman. Pada bagian switch yang sebelah sini kita ubah menjadi network yang berbeda. Nah, networknya itu 33 sampai 63. Kita ubah menjadi 34. Begitu juga pada PC selanjutnya, ke desktop. Lalu sini kita ubah menjadi 35 ya teman-teman. Begitu juga pada PC yang terakhir. Kita masukin
36. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu buah router. Lalu kita pasangkan sebuah kabel dari switch ke router. Kita ambil lagi satu kabel dari switch ke router. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, lalu kita akan konfigurasi router ini. Lalu masuk ke config. Kita cari yang gigabit Ethernet. Kita klik. Kita on-kan karena untuk menghubungkan switch. Lalu masukin IP 192.16.12.30. Lalu kita klik bawahnya. Jangan lupa untuk belakangnya ini kita ganti ke 224 sama kayak tadi. Kalau sudah, kita lakukan pada gigabit Ethernet yang satu lagi, kita on-kan. Kita masukkan IP address-nya juga, yaitu 192.16.12.62. Untuk subnet masknya sama ya, 224. Lalu kita perlu masukkan default gateway pada masing-masing PC dengan IP yang ada pada router tadi. Kita ke desktop, IP configuration, ke default gateway. Kita hapus dulu. 192.16.12.30. Kita lakukan juga pada PC kedua dan juga ketiga. Kita lanjutkan juga pada blok subnet yang kedua. Tapi di sini dengan menggunakan IP 192.16.12.62. Lakukan juga pada PC-PC selanjutnya. Lalu bagaimana kita tahu apakah mereka sudah saling terhubung atau belum? Nah, kita akan coba untuk melakukan ping. Satu 192.16.12.34. Pertama-tama akan muncul RTO atau request timeout. Nah, di sini kita bisa coba kembali. Dan hasilnya adalah replay.
Lanjut, kita akan coba di blok subnet selanjutnya pada PC ke-6. Ping 192.16.12.3. Maka hasilnya adalah request timeout baru reply. Nah, itu dia materi pada IP address dan subnetting. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan, karena aku juga masih sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton, guys.